Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat pagi dan salam jumpa kembali di dalam renungan dan doa pagi Pelita Injil yang selalu setia hadir dan menyapa pagi saudara lewat kebenaran firman Tuhan dan doa sebelum saudara memulai segala aktivitas di sepanjang hari ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Kami selalu berharap kiranya kasih dan damai sejahtera oleh pertolongan Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara dimanapun saudara berada. Dan di kesempatan kali ini renungan pagi firman Tuhan akan mengangkat judul Penyembahan yang Mengubah Hidup. Nas firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, penyembahan itu merupakan kata yang tidak asing di telinga setiap orang percaya. Namun sayangnya, banyak orang yang belum memahami makna sejati dari penyembahan. Penyembahan bukanlah tentang liturgi, tata cara ibadah. Penyembahan adalah kehidupan kita itu sendiri. Apabila kita mengetahui konsep tentang penyembahan, semuanya itu tidak ada gunanya, tidak akan berdampak apapun. Tetapi jika kita menyembah Tuhan, Tuhan akan mengubah kehidupan kita. Nah, di dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris, kata menghendaki ditulis dengan kata mencari, seeking. Jadi Tuhan mencari penyembah, bukan sekedar bentuk penyembahannya. Tuhan tidak tertarik dengan kemegahan acara ibadah, tetapi Tuhan mencari penyembah yang benar. Tuhan mencari saudara. Ketika kita datang ke rumah Tuhan, kita datang beribadah ke gereja, kita bukan mau melihat konser yang megah dong. Seharusnya kita bukan juga pengen melihat pemimpin pujian yang dahsyat atau pembicara yang luar biasa. Karena jika itu yang kita lakukan, kita tidak akan mendapatkan upahnya. Kita tidak akan mendapatkan esensi dari peribadatan setiap orang percaya. Penyembahan yang sejati akan mengubah cara pandang kita. Jadi lakukanlah penyembahan saudara dengan cara saudara sendiri. Alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tuhan Yesus juga mengajarkan kita untuk berdoa itu masuk ke dalam kamar, tutup pintumu dan berdoalah kepada Bapamu yang tidak kelihatan. Ini juga adalah bentuk dari penyembahan kita. Kita tidak perlu meniru gaya orang lain karena setiap kita itu berbeda. Tuhan juga tidak menilai gaya orang per orang di dalam penyembahan. Jadi yang diperlukan itu bukan gaya penyembahan, tetapi keintiman kita dengan Tuhan sebagai hasil dari penyembahan tersebut. Intimacy, worship. Cara pandang kita diubahkan. Begitu dekat dengan Tuhan sehingga kita mulai mengerti cara kerja Tuhan. Dalam Daniel 10 ayat 1 sampai 21 itu diceritakan bahwa Daniel bertemu dengan malaikat Tuhan. Malaikat itu berkata bahwa sejak hari pertama Daniel menaikkan doa, sebenarnya doanya itu sudah didengar Tuhan. Namun ada penghulu kuasa jahat di dalam alam roh yang menahan jawaban doa tersebut. Jadi begitu kuasa jahat itu dikalahkan, jawaban doanya pun sampai kepada Daniel. Nah, memang kebanyakan konsep ini adalah konsep dari Perjanjian Lama ya. Bedanya kalau sekarang Roh Tuhan itu menaungi roh kita. Jadi kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita. Maka yang menjadi penghalang dalam hidup kita kebanyakan itu adalah dosa. Nah, kehidupan penyembahan itu akan menolong kita untuk tetap dekat dengan Tuhan.
Maka saya mau mengajak saudara bukan soal peperangan rohaninya, karena itu konsep perjanjian lama, tetapi soal kita menyangkal diri, memikul salib. Bayangkan saudara ya, kenapa daging kita tuh kalau misalnya untuk hal-hal duniawi, kita tuh kayaknya gak pernah capek ya. Banyak orang yang saya lihat di sosial media menulis sebuah status, mereka bilang bahwa maraton nonton drakor dari seri pertama sampai terakhir. Padahal itu seri drakornya panjang sekali. Tapi mereka rela untuk berjam-jam menonton drama Korea atau anime atau apapun itu, hobi-hobi ya, sampai lupa waktu. Gak ada rasa capeknya. Tapi coba kalau berdoa, beribadah, menyembah Tuhan. Wah, sebentar-sebentar kita sudah mulai menguap. Sudah mulai mengantuk. Sudah mulai bosan. Karena apa? Karena daging kita tidak terlatih untuk beribadah atau intim atau dekat dengan Tuhan, saudara ya. Jadi penyembahan yang sejati akan membuat kita intim dengan Tuhan. Dan ketika kita intim dengan Tuhan, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Kuasanya dan semuanya itu menegaskan bukan karena kita hebat, tetapi justru karena Tuhan ada bersama atau beserta dengan kita. Jadi menyembah Tuhan adalah sebuah pengalaman pribadi, saudara ya. Saat kita menyembah hanya ada kita dan Tuhan. Saat hati dan pikiran kita melekat padanya, Tuhan leluasa bekerja, melakukan banyak perkara ajaib di dalam hidup kita. Karena Tuhan tidak melihat tempat dan gaya penyembahan, maka kita bisa menyembah Tuhan kapan dan di mana saja. Tuhan memberkati firman-Nya dan mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengajarkan kami tentang hakikat penyembahan Tuhan. Kami percaya Tuhan mengajarkan kami bahwa penyembahan atau ibadah kami yang sejati ialah ketika kami selalu mempersembahkan tubuh kami, berbakti beribadah kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, pekerjaan, pelayanan dan aktivitas kami, studi kami. Ketika kami menempatkan semuanya itu bersama-sama dengan Tuhan kami mengerjakannya, maka kami percaya itu adalah ibadah kami yang sejati. Saat kami juga melakukan kebenaran firman-Mu, saat kami juga melakukan perintah-perintah-Mu, karena bukti kami mengasihi Engkau ialah kami akan mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Kami hidup dalam kasih, kami hidup dalam belas kasihan, kami menyatakan pertolongan Tuhan kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan sudah berbicara dalam hidup kami. Tuhan tolong kami supaya kami boleh melakukan kebenaran firman itu hari lepas hari di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kiranya menjadi berkat dan kekuatan di dalam segala aktivitas saudara sepanjang hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam renungan dan doa pagi Pelita Injil yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.